Oke, alhamdulillah tadi rekamannya aman. Kita lanjut berarti ya. Oke. Sekarang kita masuk ke fokus penelitian ya. Fokus penelitian yang utama adalah variabel penelitian. Nah, kita sampai tadi ini ya. Kita lanjut. Oke. Apa itu variabel? Tadi beberapa kali saya ucapkan. Variabel adalah sebuah konsep atau kata benda that stands for yang mewakili variasi class of subject, class of object. Jadi misalnya ada objek kursi itu variabel, cuaca itu variabel, motivasi itu variabel. Ini running speed itu variabel, kecepatan berlari itu variabel, gender itu variabel, eye color itu variabel, achievement prestasi itu variabel, motivasi itu variabel, harga diri itu variabel. Adalah unsur-unsur yang stand for something, unsur-unsur yang represent something. Apa ya? Represent, stand for, mewakili sesuatu yang ada konsep besar di situ gitu. Variabel. Ada variabel X, variabel Y itu 2 variabel. Variabel X, variabel Y, variabel Z itu 3 variabel. Itu ada konsep-konsep yang ada di dalam stand for something, objek tertentu yang kita teliti. Misalnya kita meneliti tentang air kopi, variabel yang lain adalah suhu. Variabel yang lain adalah kopi. Variabel yang lain adalah jenis airnya. Variabel yang lain mungkin di situ ada gula kalau campur gula. Kebayang ya? Jadi variabel is a concept, a noun stand for. Jadi sebuah kata benda yang stand for mewakili, represent an object, bisa objek, chair, gender, segala macam yang represent something ya, gitu ya. Oke, variabel. Ya, oke. Nah, variabel di buku Prenkel terbagi menjadi 2. Simpelnya ya, terbagi 2. Bagian awalnya nih terbagi 2 variabel. Yang pertama ada quantitative variable. Lihat contohnya tentang height, tinggi, ada inch ya, kalau kita sentimeter ya, berapa tinggi saya 167 ya. Terlalu tinggi-tinggi amat 167. Kayak kemudian itu kan bisa diukur quantitatively, secara kuantitatif. Yang berikutnya adalah science aptitude, bakat ilmiah itu bisa diukur tuh. Low, high itu kan bisa ya, kita di dalam mata kuliah evaluasi bisa meyakini bahwa sesuatu itu bisa diukur, termasuk salah satunya bakat. Yang berikutnya harga rumah, price-nya dari $50 sampai $600,000. Ini nih, $50 sampai jarang sih, mungkin $50,000 sampai $600,000 ini ya. Nah, variabel yang kedua menurut Frankel adalah variabel kategoris. Categorical variable. Jadi variabel yang di situ ada kategori-kategori. Ini ada kategori pohon-pohonan, ada pohon rindang, pohon akarnya serabut, pohon akarnya tunjang ya, apa? Lupa saya. Makanya jadi IPA Mur tadi itu ya. Oke, kemudian ada kategori different types of aircraft. Aircraft itu pesawat terbang, ada pesawat, itu juga pesawat. Balon ini kan pesawat ya. Balon udara, ada Airbus, ada helikopter dan seterusnya. Itu kategorical. Ada variabel yang kategori different types of animal. Ada, saya mau menyebut Anda, ada monyet enggak, kan Anda kata kita manusia itu animal yang dikandung. Nah, dan seterusnya ya. Nah, ingat, ini ada 2 konsep, ada quantitative variables, ada categorical variables. Compare, jadi saling dibandingkan. Jadi ada kuantitatif, ada kategoris. Oke ya, itu ya dua pembagian menurut Prenkel. Kita lanjut. Researchers in education, para peneliti di bidang pendidikan biasanya melihat 2 hubungan di antara atau lebih. Ada 3, 2 or more quantitative variables, 1 categorical atau 1 quantitative, atau yang ketiga 2 or more categorical variables. Kita cek contohnya ya. Ini nih. Yang pertama, 2 quantitative variables. 2 variabel kuantitatif. Kita cek ya. 2 variabel kuantitatif. Age. Saya age sekarang 40 ya. Jadi gak enak nyebutnya. 40. And amount of interest in school, dan minat belajar di sekolah lah. Itu kan minat bisa diukur.
Dua-duanya kuantitatif. Age kuantitatif, amount of interest in school kuantitatif. Oke. Reading achievement and mathematics achievement. Motivasi pencapaian prestasi belajar membaca dengan prestasi belajar matematika. Dua-duanya kuantitatif. Classroom humanism. Seberapa humanis kelas itu kan bisa diukur juga, kita bisa observe di checklist. Oh, ini skornya 5, 4. Classroom humanism and student motivation. Student motivation kan motivasi bisa diukur. Ini kalau dua-duanya hasil ukuran disebutnya masuk pada kategori two quantitative variables. Ya. Kemudian yang keempat, amount of time watching television, sejumlah waktu yang digunakan untuk menonton televisi, 4 jam, 3 jam, 24 jam. Dan aggressiveness behavior, perilaku agresif. Itu kan bisa diukur juga. Kuantitatif dan kuantitatif. Two quantitative variables. Yang pertama ya, two quantitative variables. Yang kedua nih, one categorical and one quantitative variable. Contoh, method used to teach reading. Metode untuk yang digunakan untuk mengajar bahasa. Dan reading achievement, prestasi belajar membaca. Kalau metode yang digunakan kan mungkin metodenya hanya metode X, metode Y, metode Z, metode categorical. Tapi kalau reading achievement itu kuantitatif. Oke. Counseling approach, pendekatan counseling. Itu kan ada mungkin counseling behaviorist, counseling dengan hipnoterapi, counseling CBT dan yang lainnya, tapi itu satu kategori. One counseling approach, relationship atau effect to level of anxiety. Ya, nah level of anxiety, level kecemasan, tingkat kecemasan itu bisa diukur, measurable, bisa diukur. Nationality, saya Sunda misalnya, saya Jerman, saya Prancis, dan liking for school. Mungkin orang Jerman lebih suka ke sekolah dibandingkan orang Indonesia suka ke sekolah. Nationality itu kategori kebangsaan, liking for school itu bisa berhubungan dengan minat atau kesenangan untuk pergi ke sekolah. Student gender kan hanya dua, laki-laki perempuan, tidak ada yang di tengahnya. Student gender itu kategori. Dan yang berikutnya amount praise given by the teachers, jumlah pujian yang diberikan oleh guru. Mungkin pujian kalau gurunya laki-laki, pujian terhadap perempuan lebih banyak dibandingkan pujian terhadap laki-laki. Itu kan gender bias, student gender categorical, tapi ini membahas one categorical and one quantitative variable. Student gender, amount of praise. Oke. Nah, yang berikutnya ada two categorical variable. Dua categorical variables, dua-duanya diteliti. Ethnicity, kesukuan, kan itu tadi Sunda, Jawa, Batak. Father's occupation. Sunda biasanya kerja di mana, Batak biasanya kerja di mana, dua-duanya kategoris. Gender of teacher, jenis kelamin guru kan yang tadi hanya dua, laki-laki perempuan, dan subjek yang diajarkan. Subjek yang diajarkan mungkin hanya 8 mata pelajaran, itu kan kategoris juga. Administrative style, gaya kepemimpinan atau gaya pengelolaan administratif gitu ya, gaya mengelola sesuatu dengan college mayor, dengan pilihan departemen atau pilihan prodi lah gitu lah ya. Gaya administrasi, gaya kita belajar segala macam itu kan pokoknya dua-duanya ini kategoris. Yang berikutnya religious affiliation, saya Islam, ada yang saya Kristen, ada yang Buddha, ada Hindu. Dengan political party membership, dengan pilihan politik partai politik, itu juga kan kategori. Jadi sekali lagi di dalam Prankel itu ada two quantitative variables, one categorical and one quantitative variables, two categorical variables. Nah, tetapi di sini ada catatan ya, ini dikutip dari ini juga, dari Prankel juga. Two or more quantitative variable, berarti tidak harus selalu dua. Ada variabel kuantitatifnya 3, 4, macam-macam, kategorikalnya bisa macam-macam. Karena di dalam satu penelitian, variabel tidak selalu hanya 2 variabel. Begitu ya, tetapi konsepnya ada quantitative variable, ada categorical variable. Nah, gitu ya, jangan sampai lupa. Nah, yang paling biasa kita dengar adalah variabel independent dan dependent variable. Apa itu variabel independent? Di Amerika ada Independence Day. Our Independence Day in Indonesia is 17th August 1945. Nah, our Independence Day, hari kemerdekaan. Independent itu merdeka ya, bisa apa saja, bisa melakukan apa saja. Nah, kalau di dalam Prankel
Independent variable disebut presumed or possible cause. Apa sih yang kira-kira menimbulkan sebab? Itu adalah variabel independen. Yang berikutnya, yang affect, ini ada garis affect, mempengaruhi atau berhubungan dengan dependent variable. Atau oleh Frankel disebut presumed result. Hasilnya nih, prestasi belajar mungkin dipengaruhi oleh independent variable, itu motivasi, tapi juga dipengaruhi oleh minat, tapi juga dipengaruhi oleh kebiasaan sarapan pagi, prestasi. Jadi itu adalah possible cause yang banyak sekali, bisa apa saja, tapi presumed result bisa apa saja yang dihasilkan dari independent variable. Jadi ada dua ya, independent variable, variabel bebas, dependent variable, variabel terikat yang kita kenal di Indonesia ya, variabel terikat. Oke, nah ini hubungannya ya, hubungan antara independent, dependent, dan categorical dengan kuantitatif. Contoh, gender berhubungan dengan atau mempengaruhi terhadap music aptitude. Music aptitude tadi bakat musik itu kuantitatif, gender kategori, laki-laki perempuan. Mathematical ability itu kuantitatif, career choice itu kategorikal, kategoris. Career choice mau jadi guru SD, mau jadi pemasar online, mau jadi bisnis apa gitu, kategorikal. Gang membership, kategorikal. Marital status, menikah, tidak menikah, cerai, kategorikal. Tes anxiety, kategorikal, kuantitatif. Tes performance, tes kinerja ya itu kuantitatif. Nah, jadi ini adalah hubungan antara independent, dependent dengan konsep kategorikal dan kuantitatif variabel. Oke. Berikutnya, ada variabel lain yang disebut dengan moderator variabel. Nah, ini kita pelan-pelan ya. Moderator variable is special type of independent variable. Moderator variabel moderator adalah tipe spesial dari variabel bebas. It is a secondary independent variable. Jadi variabel bebas yang tahap 2 yang dipilih di dalam sebuah studi untuk menentukan atau memodifikasi hubungan antar dua independent atau variabel atau dependent variable. Contoh aja. Variabel X dan variabel Y mungkin saja punya hubungan. Tapi di dalamnya bisa ada variabel Z yang memoderati dua variabel tersebut. Contoh aja nih. Di gambar 5.2 ini ada penelitian relationship between instructional approach sebagai variabel bebas. Ingat, instructional approach itu pendekatan pembelajaran yang termasuk kategori atau kuantitatif, kategori independent variable, dia variabel bebas yang presumed cause ya, yang possible cause yang akan menimbulkan dampak. And achievement apa? Prestasi ya, prestasi itu pencapaian, itu kuantitatif apa kategorikal? Kuantitatif sebagai dependent variable, variabel terikatnya, dan dimoderatori oleh gender of student. Jadi kalau dalam penelitian bahasa Indonesianya seperti ini ya, hubungan antara pendekatan pembelajaran dan prestasi belajar dilihat dari gender, dilihat dari jenis kelamin. Lihat grafik ininya ya, gambarnya ya. Achievement, motivasi, ada discussion, ada visual. Di sini instructional approach. Dua yang dibandingkan, ada discussion dan visual. Mungkin dengan melihat tayangan segala macam ya. Ini ada girls and boys. Ini gender. Mungkinkah pendekatan pembelajaran discussion itu cocok lebih meningkatkan achievement boys dibandingkan girls? Mungkinkah yang visual lebih meningkatkan pembelajaran bagi boys dibandingkan girls? Nah, gitu ya. Jadi gender di sini adalah sebagai variabel moderator. Satu lagi, ada namanya variabel mediator. Nah, ini agak harus hati-hati nih, harus ini ya. A mediator variable is one that attempt to explain the relationship between two or other variables. Jadi mediator ini, variabel mediator ini menjelaskan dua atau variabel lebih yang terlibat di dalam penelitian kita. Contoh. Ini contoh nih ya, saya pelan-pelan nih. Let us re-examine the relationship hypothesis 1 above between anxiety. Jadi ada satu hipotesis. Hipotesis ya, pernyataan sementara. Itu bercerita tentang atau meneliti tentang anxiety level. Anxiety level, tingkat kecemasan. HL, tingkat kecemasan, itu kategorikal atau kuantitatif?
Betul, kuantitatif. And test performance, categorical atau kuantitatif? Kuantitatif, betul. On a high stake test like a SAT exam. SAT itu SAT itu kalau di luar negeri itu dijadikan sesuatu yang menakutkan ya. Biasanya itu sebagai prasyarat untuk memasuki jenjang tertentu itu harus SAT score, SAT score-nya itu harus tinggi. Jadi SAT exam. Nah, kemudian di situ ada variabel anxiety level dan test performance. Prestasi hasil tesnya ya di dalam tes SAT exam, ujian SAT. Nah, level on anxiety dan test performance di dalam ujian itu ada moderator variabelnya, yaitu test taking experiment atau TTE, TTE ini ya. Test taking experience. Test taking experience itu pengalaman mengambil tes, kuantitatif atau categorical, kuantitatif. Ini taking experience kan jumlahnya banyak, bisa beberapa kali dan seterusnya. Because the relationship between AIL and TP is stronger for student with prior experience SAT. Nah, variabel moderatornya adalah test taking experience yang ini. Kalau dibuat penelitiannya, ini belum ke mediator. Saya ingin meneliti hubungan antara kecemasan ketika mengambil ujian dengan hasil ujian. Ya, misalnya tes TOEFL lah ya. Kecemasan mengikuti hasil tes TOEFL karena sebagai prasyarat mengikuti sidang. Dan hasil performance dari hasil tes TOEFL-nya, itu variabel moderatornya adalah kebiasaan atau sering tidaknya mengikuti tes retest. Kebayang ya? Jadi kalau dalam buat kalimat seperti tadi yang gender tadi, hubungan atau pengaruh level kecemasan terhadap performance test hasil TOEFL dilihat dari sering tidaknya mengambil latihan untuk mengikuti ujian. Kebayang, kan tes TOEFL itu bisa berkali-kali. Semakin kita sering melakukan tes TOEFL, semakin kita lihat. Jadi level anxiety-nya harusnya, hipotesis kita ya, karena ini belum diteliti secara empiris, seharusnya level anxiety kita berkurang. Karena apa? Karena sering, karena terbiasa. Tes performance kita harusnya secara hipotesis naik. Iya kan? Karena apa? Karena variabel moderatornya adalah test taking experience, pengalaman mengikuti tes. Oke. Nah, variabel mediator di mana? Variabel mediator muncul bisa salah satunya socio-economic status. Status socio-economic because it could explain why there is a relationship between AL dengan TP, dengan anxiety level. Contohnya begini. Kan tadi itu kenapa socio-economic, status sosial ekonomi bisa berpengaruh terhadap taking experience untuk sering nyoba ya ikutan tes TOEFL ya, karena punya duit, punya cuan. Jadi tes taking experience tinggi itu ada hubungannya dengan AL tadi, anxiety level jadi rendah, taking performance test performance-nya jadi tinggi. Kenapa? Karena dia punya duit, sering mengikuti tes membuat kecemasan dia menurun dan taking test performance-nya tinggi. Logis kan? Tapi ini hipotetis. Pada penjelasan variabel mediator ini, yang jadi variabel mediator adalah socio-economic status. Status sosial ekonomi seseorang, punya cuan. Semakin punya cuan, dia semakin sering mengikuti tes TOEFL. Semakin tes TOEFL sering dilakukan, level kecemasannya nurun, hasilnya bagus. Tapi karena ini hipotesis, sekali lagi, hipotesis tadi ada pembahasan khusus. Karena hipotesis pernyataan sementara dan belum dilakukan uji empiriknya, penelitian secara langsung, bisa jadi socio-economic status meningkatkan intensitas untuk mengikuti tes. Semakin ikut tes, semakin AL-nya naik, kecemasannya naik, tes performance-nya turun. Nah, menariknya penelitiannya kayak begini ya. Tapi ini penjelasan di bagian mediator variabel. Yang berikutnya, ada yang namanya extraneous variable. Variabel ekstra yang kita sendiri kadang-kadang tidak menelitinya, tetapi berpengaruh terhadap apa yang kita teliti pada khusus bagian dependent variable. Contoh. Paling jelas nih kayaknya contoh lumayan.
Ini ada sebuah penelitian seorang kepala sekolah, the principal of high school compare. Ia membandingkan final examination skor ulangan di akhir dari 2 kelas mata pelajaran sejarah yang diajarkan oleh guru-guru dengan metode yang berbeda. Kepala sekolah tersebut tidak menyadari ada perbedaan in many other ways because extraneous variable. Contoh nih, ada Mrs. Brown, age 31. Ada Mr. Thompson, age 54. Dua-duanya kelas history. Lihat. Kalau Mrs. Brown, history class-nya myth dari jam 9 sampai jam 9.50. Tapi kalau Mr. Thompson dari jam 2 siang, PM ya, sampai 3 siang. Oke. Yang dilakukan oleh kepala sekolah ini hanya membandingkan skor. Saya ingin meneliti nih, perbandingan skor hasil final examination di history class antara Mrs. Brown dengan Mr. Thompson. Bagus mana? Mereka menggunakan metode yang berbeda. Betul, metodenya bisa berbeda, tetapi si kepala sekolah tidak boleh melupakan ada namanya extraneous variable, variabel yang lain. Misalnya, ternyata logika kita ya, punya hipotesis di dalam pikiran kita, dugaan sementara bahwa Mrs. Brown jumlah kelasnya hanya 31 orang. Belajar sejarah di jam 9 pagi sampai jam 9.50 itu kan masih seger. Ingatan, masukan, apalagi Miss Brown. Perempuan, age-nya 31, mungkin belum nikah. Nah, jadi the class contain only 9 student. Di kelasnya hanya 9 siswa. Jadi kalau mengatakan hasil penelitian hanya dilihat dari examination score, kemudian kepala sekolah menyimpulkan Miss Brown lebih bagus kelasnya dengan pendekatan ini karena hasil examination-nya bagus nih, tinggi-tinggi. Tapi dia tidak boleh melupakan, lihat dong size of class Mr. Thompson, usianya 54 tahun, kalau jumlah kelasnya 16 siswa, cowok-cowok lagi, susah diatur. Jam belajarnya jam 2 sampai jam 3 PM sore. Kemudian Mr. Thompson mungkin karena usianya 54, ke 63 sedikit lagi umurnya. Mungkin ya tenaga dan segala macamnya itu juga berbeda dibandingkan dengan Miss Brown. Hipotesa kita di dalam pikiran kita tentu saja atau nanti di hasil examination-nya itu pasti lebih bagus yang Miss Brown. Tapi kepala sekolah tidak boleh, sebagai peneliti tidak boleh melupakan ada namanya extraneous variable. Lihat dong size of class, lihat dong gender studentnya, lihat dong gender teachernya, lihat dong age teachernya, lihat dong time day of class meet-nya ya. Ada yang pagi, ada yang sore. Lihat days of weeks, lihat ethnicity teachernya, lihat gaji gurunya dan segala macam. Kita bisa membuat hipotesa terbalik. Contoh, Miss Brown, age 31. Dia pengalaman rendah, experience ya. Mr. Thompson 54, pengalaman tinggi. Jumlah kelas bisa diabaikan karena pengalamannya dia memiliki gaji sertifikasi guru setelah PPG. Miss Brown belum PPG. Antusiasme mengajarnya jelek. Mungkin bisa jadi examination score dari hasil history class ini akan lebih tinggi Mr. Thompson karena pengalaman, karena ketenangan dia dalam mengajar walaupun jumlah siswanya banyak. Jadi hipotesa ini akan dibahas di video berikutnya. Dan ini hanya menjelaskan bahwa di dalam penelitian kita tidak bisa sembarangan menyimpulkan dan meyakini. Paling kalau ada di dalam penelitian nanti bisa dicek di googling, ada jumlah-jumlah ada simpulan-simpulan penelitian bahwa X hanya berpengaruh sekian persen dan sekian persen sisanya ditentukan oleh faktor-faktor lain. Itu adalah cara yang paling bagus dalam penyimpulan sebuah hasil riset. Misal metode X itu lebih bagus dibandingkan metode Y yang digunakan Mr. Thompson dilihat dari score examination. Tapi jangan lupa itu contribution-nya hanya 18%. Sisanya dari mana? Dari extraneous variable. Size class, gender student, gender teacher, age teacher dan segala macam gitu. Nah, jadi sekali lagi tadi variabel ada apa saja? Yang pertama dibagi 2 itu ada kuantitatif dan categorical. Yang berikutnya ada independent dan dependent variable. Yang berikutnya ada moderator variable. Yang berikutnya ada mediator variable. Ada moderator variable. Yang berikutnya ada mediator variable. Dan ini adalah extraneous variable. Saya kira
Berikutnya kalau tidak salah tentang hipotesis, tadi saya beberapa kali menyebutkan hipotesis akan dibahas di video berikutnya. Alhamdulillah ini adalah video kedua retake ya, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri dengan kalimat ini praise saya ya, tagline-nya. Kalau yang lain salam super, kalau saya untuk Anda, untuk kita semua selamat belajar lebih dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.